Halo, apa kabar? Oke, jadi akhirnya si HyperOS 2 dari Xiaomi itu udah mulai resmi launching di beberapa device yang dijual resmi di Indonesia. Yang saya tahu itu mulai ada di Xiaomi 14T Pro, kemudian di Xiaomi 14T, dan terbaru itu di Xiaomi 14T. Nah, di sini saya lagi pegang Xiaomi 14T. Kita lihat tuh, apa aja sih fitur baru yang ada di HyperOS 2 ini. Dan harusnya untuk device-device lain yang resmi di Indonesia itu segera menyusul ya untuk dapetin si HyperOS 2 ini. Oh ya, saya syuting, kebetulan ini HP-nya saya minjem teman, jadi ini syutingnya di cafe, jadi mungkin agak ada noise sedikit. Ya, it's okay lah ya. Yuk kita lihat langsung aja sih HyperOS 2. Oke, ini dia udah keinstall di Xiaomi 14T, dan kalau sekilas dilihat ya ini kayak nggak ada bedanya ya visualnya antara HyperOS 2 dan HyperOS yang versi 1. Sekarang kita lihat ke arah About Phone dulu ya. Nah, ini dia untuk versinya About Phone Xiaomi HyperOS 2, tapi sudah langsung 2.0, 2.0. Untuk Android version tentu dia udah menggunakan Android 15, kalian bisa lihat, jadi udah pakai Android yang paling baru. Untuk ukuran sistemnya, nah ini yang saya suka dari Xiaomi, untuk ukuran sistemnya tuh dia kecil banget, cuman 9 GB doang ya. Berbeda dengan UI yang lain, itu bisa sampai 20 GB sendiri, sementara si Xiaomi ini cuman di 9 GB doang. Tadi kalian juga mungkin udah notice ya, yang berbeda dari Xiaomi HyperOS 2 ini adalah smooth banget. Ini kalian bisa lihat ya, terutama untuk animasi di bagian quick settingnya. Cakep, ini mulus banget, kalian bisa lihat. Beda ya dengan yang ada di HyperOS pertama kemarin. Terus coba kita buka untuk animasi buka tutup aplikasi, contoh buka YouTube ya. Ini smooth banget ya, kalian bisa lihat. Ini saya coba bandingkan dengan HP saya satu lagi, ini adalah Oppo Find X8 ya. Smoothnya kurang lebih sama ya, mantep. Dan ini tuh yang disebut sama Xiaomi adalah Hyper Core Engine, jadi dia emang yang dijadikan nilai jual dari HyperOS 2 ini. Katanya tuh bakal smooth banget, terutama untuk multitaskingnya. Kalian bisa lihat ya, buka tutup aplikasi juga secara animasi oke, smooth seperti itu. Secara visual emang tidak banyak perubahan antara si HyperOS 2 dengan HyperOS pertama kemarin. Dan yang pertama yang akan berbeda adalah kita lihat di lock screen style. Oke, di lock screen style sekarang ada banyak banget pilihan, dan ini tuh mirip di mana saya lupa ya, ini UI mana yang saya pernah pakai kayak gini. Lock screen-nya tuh mirip banget. Ternyata miripnya di sini. Kita lihat. Oke, Oppo punya kayak gini lock screen style-nya, dan Xiaomi punya kayak gini. Ini semakin susah ya dibedain. Makin hari itu UI smartphone antara satu merek dan merek lain itu semakin mirip ya. Nah, kalian bisa lihat ya, mirip banget. Tapi ini at least jadi banyak banget ya pilihannya. Ada scenery, kemudian ada Eastern Aesthetic, lalu ada People. Jadi di sini ya orang-orang random gitu ya. Kita tinggal pilih stylenya mau seperti apa. Lalu juga yang standar nih, yang basic lock screen. Tapi basic lock screen juga ini udah oke, udah bagus. Nah, kalau kita pilih ya misalnya lock screennya ini masih bisa di customize lagi. Contoh ini depth ya, kalian bisa lihat. Kalau kita pilih depth ini ada perbedaan. Ini nggak terlalu signifikan bedanya ya. Oke, saya coba yang ini deh. Ini depth-nya akan berasa bedanya. Tuh, kalian bisa lihat ada perbedaan yang cukup kentara di sini untuk penggunaan fitur lock screen yang depth ini. Selain lock screen, yang paling digembar-gemborkan Xiaomi di HyperOS 2 tentunya adalah fitur AI yang mereka udah kasih di device mereka. Untuk fitur AI pertama adalah Circle to Search. Ini adalah fitur basic ya, sebenarnya fitur Google yang akhirnya udah dikasih di Xiaomi 14. Setelah sebelumnya duluan ada di Xiaomi 14T series ya. Saya jujur agak bingung sebenarnya sama penempatan fitur di smartphone Xiaomi, karena 14T itu basicnya adalah flagship, tapi duluan dapat malah di 14T Pro, 14T biasa, bahkan si 14 ini malah nyusul ya.
Terus fitur AI lainnya itu bisa diakses dari menu setting. Nah, ini untuk di menu setting itu ada fitur AI services yang kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi udah kita bahas adalah circle to search. Coba kita lihat yang notes. Notes ini ada beberapa ya, AI summary, jadi dia bisa merekap beberapa notes ya, beberapa catatan gitu menjadi satu summary. Terus AI layout, di sini bisa reformat catatan yang berantakan. Terus ada AI proofreading, jadi kalau misalnya kita ada tulis typo-typo, dia juga bisa memperbaiki hal tersebut. Dan juga AI translate. Next, AI gallery, ada AI image expansion, nanti kita bakal coba ya, AI image expansion, AI Erase Pro, dan juga AI film. Nah, di sini ada satu sampel gambar ya. Kita coba untuk menggunakan si AI Erase dulu deh, AI Eraser. Di sini nanti akan ada opsi yang Pro. Nah, kita tinggal misalnya kita akan menghapus objek atau orang di sini. Kalau mau hapus orang gampang ya. Nanti dia akan langsung mendetek seperti ini dan bisa kita langsung start aja. Oke, ini untuk hasil hapusnya. Ya ini ada, kalian bisa lihat ya yang ini. Dia menggantikan orang yang ada di sini dengan nggak tahu benda apa ya dia buat ya. Jadi dia buat ini kayak semacam mesin kopi kali ya. Tapi agak sedikit kurang rapi sih menurut saya. Tapi ya lumayan karena kalau di zoom out ini nggak begitu kelihatan. Coba kita lihat di sisi yang sebelahnya. Nah, yang di sisi sebelah kanan juga nggak begitu kelihatan. Overall oke lah. Oke, berikutnya kita lihat di menu crop ya, yakni AI image expansion. Di crop ini kita lihatnya di sini ada AI expansion yang bisa membuat point of view foto jadi lebih luas. Dia akan bikin, nah ini gambarnya dikecilin, nanti dia akan mengisi di sekitarnya. Kita start aja dan voila, gambarnya jadi lebih luas. Di sini ada jaket saya, dia bikin ya, dia gedein dikit jaketnya. Lalu di sini ada pintu dia bikin. Lalu di atas di sini ada lampu juga dia bikin. Dan hasilnya menurut saya sih ini rapi sih. Ini tinggal bisa mau dibikin lebih luas lagi sebenarnya bisa. Tinggal di kayak giniin. Kita lihat ya kalau memang dibikin lebih luas apakah tetap bisa rapi apa enggak. Nah, ini lebih luas lagi. Cuman jadinya emang kelihatan lebih aneh. Dimana atapnya jadi nggak begitu rapi dan ini jaket saya malah kelihatan jadi kayak taplak meja. Ya, jadi kurang oke. Emang yang ideal adalah sesuai yang tadi saat awal. Saat pertama, nah jadi seperti ini adalah ukuran yang cukup ideal. Untuk berikutnya di menu AI yang recorder ini ada beberapa ya, ada speaker recognition, AI translate, dan juga AI summary. Jadi untuk ini kita harus menggunakan aplikasi recorder bawaan. Di sini saya udah coba ya tes ngerekam dan ketika di play di sebelah sini teks itu akan keluar seperti ini. Katanya bisa langsung translate dari suara seperti ini. Dan ini sangat akurat ya. Ini semua kalimat saya tertulis dengan sangat tepat. Jadi fitur AI recordernya sih menurut saya oke, pintar. Dan kalau kita mau gonta-ganti bahasa, pilihan bahasanya itu ada sangat banyak. Ini kalian bisa lihat ya. Ya, overall untuk bahasa-bahasa utama di dunia ada ya, Azerbaijan, Malaysia, Ceko, dan lain-lain itu udah bisa digunakan. Untuk AI subtitle ini simple sebenarnya, ini tuh kayak kalau kita nonton, sebenarnya kalau kita nonton file-file atau film-film yang tidak support teks ya, translation, ya kita bisa gunakan ini. Tapi kita untuk mengaksesnya harus mengaktifkannya di sebelah sini. Ya, jadi nanti dia akan nongol kayak gini dulu. Jadi dia akan mendetek dari sistem audio, jadi dari video yang kita play. Lalu AI interpreter. Untuk AI interpreter sendiri ini kita bisa aktifkan dari sini di bagian quick setting. Ya, ini kita tinggal pakai aja. Contoh saya mau pakai dari bahasa Indonesia. Makanan paling enak di Beijing itu apa? Nah, di sini saya udah. Saya coba play lagi ya. Kalian bisa denger ya, barusan saya deketin ke mic saya, jadi dia langsung bisa mendeteksi tulisan seperti ini. Ini adalah sebenarnya fitur-fitur AI yang udah disediakan sama Google. Jadi ditambahin ke HP-nya Xiaomi.
Terakhir ya ini super wallpaper. Sekarang super wallpapernya ada banyak banget pilihannya. Ini kita bisa akses dari themes lalu ke bagian bawah di sini my account atau account saya, lalu ke wallpaper, dan di sini dia super wallpaper. Untuk super wallpaper sendiri sekarang jadi ada banyak banget ya, kalian bisa lihat ada 1 2 3 4 5 dan 6. Oh dulu kan ya bumi-bumi aja ya. Bumi-bumi aja, sekarang jadi ada banyak. Dan kita coba untuk yang moon ya terlebih dahulu. Ini posisi di always on display, lalu ini di lock screen, dan ini di home screen. Jadi ada transisi yang cakep dan ini sih cukup smooth ya untuk di Xiaomi 14. Lalu coba yang Snowy Peaks. Snowy Peaks seperti ini. Di AOD mulus banget, ini di lock screen dan ini di home-nya. Kita satu lagi lihat ya, geometri. Oke, untuk yang geometri kita lihat ya, geometri ini posisi AOD, ini posisi lock screen, dan ini posisi di home-nya. Ya, ini menambah variasi aja supaya kita dapat penampilan atau tampilan yang lebih fresh dari smartphone kita. Oke, itu dia tadi ya fitur-fitur terbaru ya. Saya nggak begitu banyak lihat update-update terutama dari segi tampilan dari HyperOS 2 ini, karena kayaknya HyperOS 2 ini yang diutamakan adalah AI dan juga HyperCore, yakni bikin transisi dari aplikasi itu jadi smooth banget. Kalian bisa lihatnya animasinya, emang sih saya akui kali ini untuk MIUI yang selama ini burik dan ini tuh jadi smooth banget. Nah mantap ya. Oke ya, gini dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian udah pakai HyperOS 2, komen-komen aja gimana pendapat kalian tentang HyperOS 2 ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.